Baik pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, guru-guru kami, Ayah Abu Laila, juga Pak Hashim, Pak Darwin, Mami Rukayah Ibri Naim, Ibu Faudiyah, dan lain-lain ya. Siapapun yang ingin komentar tentang masalah ini, juga kita mengundang tokoh-tokoh yang ditugaskan oleh pemerintah untuk membasmi ganja ya, untuk mengomentari, sharing, memberi pendapat. Kita juga mengundang tokoh-tokoh agama, ulama untuk komentar masalah ini. Sejauh mana ganja ini berbahaya di dalam Islam karena tidak ada nas yang kuat, atau memang ganja itu bisa dihalalkan, bisa dilegalkan. Nah, kalau dihalalkan, sudah pernah dihalalkan di zaman dulu ya, di masa belum dilarang oleh pemerintah. Kalau diharamkan juga sudah ada fatwa dari Yusuf Qaradawi, juga fatwa dari MPU bahwa ganja itu haram ya. Kita tunggu ya sharing dari guru-guru kita, juga dari siapa saja, dari intelektual dan ulama, dari anak-anak daya, bagaimana tentang ganja ini ya. Juga silakan lewat SMS juga boleh, itu ada nomornya di layar kaca. Kirim SMS tambah WA juga nomor itu, insyaallah sampai ke HP kami. Kita bicarakan masalah ganja. Aceh ini sangat terkenal ya, ganja Aceh. Katanya kualitasnya bagus, jadi mutu ganja Aceh ini bagus sekali. Dan cukup banyak ganja Aceh ini dibawa ke Jakarta, dibawa ke Malaysia, dan dibawa ke Medan. Buktinya kalau ada orang yang ditangkap di Medan, baik laki-laki maupun perempuan, rata-rata masalah ganja, ditangkap karena membawa ganja. Malah banyak juga yang ditembak mati, dibunuh oleh polisi karena mereka melarikan diri ketika ditangkap. Nah, di satu sisi kalau kita lihat Aceh ini sebagai daerah ganja, kadang-kadang bertentangan dengan Aceh sebagai syariat Islam. Baik, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Laila ya. Oh, Abu Laila, silakan Abu Laila. Jadi saya sharing sedikit. Tadi kan ada pertanyaan, bolehkah babi dijual uangnya bikin jalan tol ya? Pertama, secara umum kita katakan dalam fikih disebutkan bahwa barang haram hukumnya tidak boleh diperjualbelikan, atau jual belinya tidak sah, atau uang penjualan itu juga haram. Dia oleh karenanya menjual babi, uangnya dijadikan jalan, itu walaupun tadi disebut ada yang mengatakan halal, itu fikih mana? Ya, jadi sesuatu yang sumbernya haram itu haram, tidak boleh dilakukan. Ini pertama. Yang kedua, ganja. Apakah ganja ini ditanam, lalu ganja itu memberi mudarat? Sesuatu yang memberi mudarat itu hukumnya haram juga. Apalagi ada larangan pemerintah. Kita wajib ikut pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi sesuatu yang membawa mudarat haram, apalagi dilarang oleh pemerintah. Jadi oleh karenanya ganja itu atau sejenisnya itu barang yang haram, tidak boleh diperjualbelikan, dan harganya jadi haram, menanamnya juga haram, karena ada hukum dari pemerintah kita.
Jadi oleh karenanya marilah kita berjalan di atas jalan yang benar, yaitu menghindari mafsadah, mengambil maslahah, dan wajib taat kepada pemerintah dan wajib taat kepada pemimpin agama kita. Artinya patuh kepada hukum negara dan hukum agama. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Laila di Kampung Pinang. Nanti kita minta partisipasi Abu Laila kembali untuk bercerita masalah khamar itu dilarang oleh Allah dalam 3 tahap. Cuma saya lupa tahap-tahapnya. Insyaallah nanti kita minta Abu Laila untuk menjelaskan kepada umat kita ini. Jadi tidak sekaligus dilarang oleh Allah khamar ini. Ini ada kaitannya dengan ganja juga, karena khamar atau ganja itu bagian dari khamar menurut Yusuf Qaradawi. Sebagaimana kita telah dengar dari Abu Laila, tidak ada jalan untuk melegalkan ganja di Aceh, karena Aceh ini daerah syariat Islam dan ganja itu memang haram hukumnya, banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya, dan pegangan kita memang seperti itu. Pegangan kita seperti itu, bahwa ganja itu hasis, ganja itu haram ya. Dan setiap yang haram itu pemirsa lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Ada orang yang mengatakan jadi obat tertentu, ya, ganja itu jadi obat tertentu. Tapi Profesor Yusuf Qaradawi, Mufti Kerajaan Qatar almarhum, mengatakan setiap yang haram itu tidak jadi obat. Allah tidak pernah menurunkan obat dari yang haram itu. Yang haram itu penyakit, bukan obat. Jadi tidak benar kalau dikatakan ganja itu jadi obat. Kemudian pemirsa CTV, saya punya seorang teman dulu. Waktu mahasiswa saya punya seorang teman dulu. Teman saya ini tidak kita sebut nama karena sudah almarhum dan aib orang keluarganya. Tapi dia itu bukan orang Aceh ini ya. Mereka itu dari teman saya ini almarhum ini dari Aceh Utara. Badannya yang garang, yang ganteng ya, ganteng, jadi lagak tak ada, bahasa Aceh lagak tak ada. Tapi kemudian kurus dia, kurus. Saya tanya apa penyakitnya, dia tidak menjawab, dan ternyata dia mabuk, sering mengkonsumsi ganja Aceh, ganja, jadi daun ganja. Waktu itu istilahnya gelek gitu ya. Jadi hisap gelek dia tuh, hisap gelek terus, badannya kurus kering, dan kemudian putus kuliah, tidak kuliah lagi. Dia tidak kuliah lagi. Dan berikutnya teman saya ini, dia itu dimasukkan oleh orang tuanya ke rumah sakit jiwa. Tapi rupanya takdir Allah sangat sedih, tidak sembuh lagi dari gangguan jiwanya, tidak sembuh lagi, dan dia meronta-ronta meminta kepada ayahnya supaya dicari ganja lagi, tapi ayahnya tidak mau memberikan, dan kemudian meninggal ya. Nah, barangkali ini salah satu di antara banyak orang yang korban ya, gara-gara ganja ini. Maka lebih tetap keimanan kita, lebih istiqamah pandangan kita bahwa ganja ini haram, ganja ini sangat berbahaya, dan kita imbau generasi muda Aceh
untuk meninggalkan ganja itu, supaya mereka itu menjauhkan diri dengan narkoba dan dengan semua yang termasuk sabu-sabu dan sebagainya. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita masih ingin sharing dari ulama-ulama yang lain, dari tokoh-tokoh yang lain. Kita bicarakan tentang ganja ini supaya masyarakat kita lebih tahu, lebih mendalam. Dan baru-baru ini ada terjadi kerusuhan di Lambaru, di Aceh Besar, sehingga terbakarnya LP, dan di situ juga ditemukan ganja. Masa sudah jadi narapidana masih ada yang memasukkan ganja ke LP? Begitulah yang selama ini kita lihat terjadi kontradiksi. Padahal di tempat-tempat itu harus steril, tidak boleh di dalam LP itu ada ganja dan ada orang yang mencari uang secara legal. Tapi itu yang terjadi. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, ganja ini haram. Kita pegang ke situ. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada orang-orang tua di Aceh, apakah benar dulu orang-orang Aceh itu tidak mengharamkan ganja? Orang-orang Aceh itu menggunakan ganja untuk penyedap masakan. Mungkin ada yang bisa memberi masukan lewat telepon atau lewat SMS. Silakan saja. Kita ingin tahu apakah benar orang-orang Aceh dulu kalau masak kuah belangong, si lumo, si kameng, si kebu, jadi gebuh ganja dalam sehingga luar biasa enaknya. Wallahu a'lam. Jadi kita ingin mendengar sharing ini dari pemirsa Aceh TV. Nah, ini sudah ada SMS ya, satu saya baca. Assalamualaikum Ustaz Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tengku Amir, pakai lagayan judul uronya. Cihana galak ada judulnya. Bek tak cari-cari mungkin li tentang ganja, yang jelas kahara. Biar ada yang mungkin lah seolah-olah hali. Jadi menurut Lun Tengku Amir, judul yang paling pas adalah ganja itu haram. Wassalam Tengku Abdullah di Darussalam. Ya Tengku Abdullah ya. Kan kita ingin apa? Ingin menggugah ini ya. Memang hakikatnya ganja itu sudah final, haram. Tapi siapa tahu ya, ada cara untuk kita legalkan, karena seperti yang dilakukan oleh pemerintah Batam. Jadi di Batam itu diternak babi sebanyak-banyaknya, padahal orang Islam. Itu pemiliknya itu adik Presiden B.J. Habibie. Adik Presiden B.J. Habibie. Babi itu diekspor ke Singapura, luar biasa ya. Jadi kalau memang nas Al-Quran itu babi itu haram ya, walahmal khinzir itu, waddama walahmal khinzir itu kan haram ya. Tapi yang ganja itu kita tidak mendapatkan dalil sekuat babi. Kalau babi jelas sangat haram. Ganja itu tidak ada dalil sekuat haramnya babi, kecuali ganja itu kita golongkan kepada minuman keras, khamar. Jadi baru kuat dalilnya. Cuma yang jadi masalah, ada ulama-ulama yang membolehkan menghisap ganja asal tidak mabuk. Inilah yang perlu kita diskusikan. Kita tunggu SMS lain, kita tunggu juga komentar telepon yang lain.
Jadi kalau nelpon kita mengharapkan ke nomor yang ada tertera di layar kaca, jangan ditelepon ke nomor SMS ya. Baik pemirsa Aja TV, kita sangat yakin apa yang telah difatwakan oleh ulama kita di masa Profesor Ali Hasmi sudah difatwakan oleh MPU Aceh atau MUI waktu itu, bahwa khamar itu adalah haram, juga ganja haram hukumnya. Maka tidak perlu lagi kita ragu dengan haramnya hal-hal seperti ganja ini. Ada ayat dalam surah An-Nisa ayat 29 dikatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada dirimu. Jadi orang-orang yang menghisap ganja, orang-orang yang meminum minuman keras, sabu-sabu, itu sama dengan membunuh dirinya pelan-pelan. Hancur, rusak lambungnya, rusak hatinya, rusak jantungnya, kurus badannya, kemudian dia akan mati. Itu termasuk membunuh diri ya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 195 Allah juga berfirman wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi orang-orang yang menghisap ganja ditukar. Jadi ada anak-anak muda ya, ada anak-anak muda yang beli rokok. Jadi semua tembakau itu dibuang atau setengahnya dibuang, lalu dicolok daun ganja yang sudah dihaluskan itu dicolok ke dalam rokok itu, lalu mereka menghisap. Ini juga termasuk menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Maka kita mengharapkan generasi muda untuk tidak sama sekali menghisap rokok seperti itu, menghisap sabu-sabu seperti itu. Jadi la dirara wala la darara wala dirara. Ini termasuk hadis ya, riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Tidak boleh membuat bahaya dan membalas bahaya. Tidak boleh. Kalau Profesor Dr. Yusuf Adawi, Mufti Kerajaan Qatar itu, malah merokok pun dikatakan termasuk bunuh diri. Jadi rokok pun diharamkan oleh Mufti ini. Tapi yang jadi masalah di Aceh. Di Aceh ini kita lihat dosen-dosen juga merokok, tengku-tengku dayah juga merokok. Luar biasa merokok. Jadi kenapa ulama kita menghalalkan rokok sedangkan ulama Timur Tengah mengharamkan rokok? Ini juga jadi tanda tanya kita. Padahal rokok-rokok di Indonesia ini semuanya milik non-Islam, milik non-Islam. Dan kita juga baca di YouTube bahwa di filter rokok itu ada darah babi. Maka rokok itu jelas haram karena di filternya ada darah babi. Dan filter belum mampu dibuat di Indonesia. Filter rokok itu diimpor dari Amerika. Jadi Amerika sengaja meracuni umat Islam dengan darah babi supaya Allah menghilangkan hidayah dari orang Islam. Kalau banyak makan yang haram kan hidayah itu tidak ada. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.